Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarnia S. dari UPT SMP Negeri 5 Binamu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi di UPT SMP Negeri 5 Binamu. Namun, sebelum kita menyaksikan videonya, kita harus memahami dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi ini, pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya adalah menguatkan, fokus pada solusi. Dan ciri yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya langkah-langkah segitiga restitusi ini yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, boleh dilontarkan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu nyaman untuk bercerita dan tidak merasa diintimidasi. Seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Langkah selanjutnya atau yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini pendidik atau guru bisa menanyakan atau menyatakan kalimat seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang dilontarkan seperti nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Nah, tugas selanjutnya adalah menelaah kasus yang terjadi di sekolah UPT SMP Negeri 5 Binamu. Selamat menyaksikan. Makan di kelas? Makan di kelas. Apa benar kamu melakukan itu? Oke, Risma, semua orang itu melakukan kesalahan. Nah, saya juga waktu sekolah pernah juga saya makan di kelas. Nah, tapi di sini saya tidak akan mencari kesalahannya itu. Saya cuma mau mengajak kamu berdiskusi. Oke? Risma, apa alasanmu melakukan itu, makan di kelas? Karena tidak menahan lapar. Tidak bisa menahan lapar. Iya, Bu. Terus apa lagi? Karena ada makanan yang sisa pas jam istirahat. Oh, ada makanan yang sisa. Oh, jadi daripada terbuang-buang mubazir, kamu makan saja gitu. Oke. Sebenarnya niatmu itu bagus, nak ya, karena kamu tidak mau menjadi orang yang mubazir. Oke. Baik, tapi nak ada cara lain untuk melakukannya toh. Mungkin waktunya saja yang tidak tepat. Oke. Kira-kira dengan melakukan makan di kelas itu, kamu tadi sambil menunduk. Berarti kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tapi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Karena kamu merasa salah. Apa yang kamu langgar? Tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain. Oke, jadi nilai kebajikan tidak menghargai orang lain. Baik, kamu sudah tahu bahwa kamu itu salah dan tidak menghargai orang lain. Kedepannya kamu mau menjadi orang seperti apa? Orang yang lebih menghargai. Orang yang bisa lebih menghargai orang lain. Oke, bagus. Bagaimana caramu untuk mewujudkan itu?
Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas lagi. Kemudian rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dengan cara Makan pas jam istirahat. makan pada saat jam istirahat saja. Kemudian ada cara lain lagi? Sarapan di Sarapan, ya sarapan supaya kamu bisa tahan ya sampai jam pulang. Kemudian kalau ada sisa makanan bagaimana? Dihabiskan sisa makanannya pada saat jam istirahat. Oke, bagus. Rencanamu itu bisa dilakukan. Dan besok semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih menghargai lagi orang lain ya. Bisa dilakukan? Bisa komitmen? Bisa. Oke, silakan kembali ke kelas. Apa betul kamu menghilangkan absen kelas? Iya, Betul ya. Betul kamu yang menghilangkan. Bagaimana ceritanya? Bos memang bisa kasih saya taruh di meja Absennya. Iya, Lalu kamu kemana? pergi ke kantin. Setelah kamu kembali Sudah tidak ada. tidak ada. Akhirnya guru selanjutnya mencari absen itu. Hilanglah absen itu, tidak tahu kemana. Sudah dicari juga. Iya, Bu. Tapi bukan kamu yang ngambil ya. Bukan, Bu. Cuma kamu menyimpan. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, berarti oke, begini Rasti. Ini adalah kejadian yang sering terjadi nanti di sekolah. Kadang ada barang di kelas itu tiba-tiba hilang. So, tapi tugas kita sebagai warga sekolah itu harus menjaga barang-barangnya. Kamu setuju dengan itu? Kamu sudah tahu, berarti karena kamu terakhir yang punya absennya, berarti dianggap kamu yang menghilangkan. Kamu sepakat dengan itu? Sepakat. Berarti kamu salah atau tidak dalam hal ini? Kamu salah ya, karena sebenarnya kamu bisa melakukan hal lain supaya bukan kamu yang bisa kamu lakukan hal lain. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Seandainya kamu lakukan itu tidak akan hilang. Pada hari itu, kira-kira seandainya kamu melakukan ini tidak akan hilang absennya. Harusnya kamu apakan hari itu? Absennya kamu taruh, baru kamu pergi toh? Supaya tidak hilang harusnya itu absen diapakan? Ditaruh di mana harusnya? Supaya tidak hilang, kira-kira harusnya ditaruh di mana? Iya, bagus. Harusnya ditaruh di keranjang. Gitu. Tapi yang kamu lakukan sudah cocok karena kamu cuma mengikuti perintah temanmu. Kamu melakukan hal baik, Gina, karena kamu membantu temanmu. Tapi pada saat yang sama, kamu tidak menjaganya dengan baik, tidak menaruhnya di tempat yang seharusnya. Tidak hilang. Jadi kesalahan kamu di sini ya. Oke. Nah, kira-kira kalau absen kelas itu yang hilang, kira-kira dia melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas yang mana? Iya, peraturan yang mana? Tentang apa? Dia melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas bahwa kita harus apa? Kita harus bertanggung jawab dengan barang-barang yang ada di. Bagaimana supaya absennya didapat? Dicari sampai dapat. Dicari dulu sampai dapat ya absennya ya. Karena belum pasti juga kamu pelakunya. Begitu ya. Kemudian ke depannya supaya tidak terulang lagi, kamu harus apa? Harus Menjaga barang-barang dengan cara menyimpan di keranjang. di tempatnya ya. Kalau absen berarti di keranjang supaya tidak mudah hilang. Oke, bagus. Itu bisa dilakukan dan mulai besok silahkan kamu menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi kalau dikasih amanah ya. Silahkan kembali ke kelas dan
cari kembali absen itu sampai dapat. Karena diberi kesempatan sekali lagi untuk tidak mengulangi kesalahan saya. Dan terima kasih untuk atas kerjasamanya, karena saya diberi kesadaran lagi, diberi nasihat dengan baik, dipersilahkan dengan baik untuk tidak melakukannya lagi. Sekian, terima kasih.